wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan, Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD, yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman kelas 2B yang telah hadir pada kelas online pada pagi hari ini. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat berkumpul di kelas online pada pagi hari ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Sebelumnya, izinkan kami berdua untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Sarah Azhara Zinta Faturrahman Putri dan rekan saya Akila Gaida Karima yang akan memaparkan materi tentang pengelolaan kelas. Oke, selanjut ini ya. Sebelumnya, saya akan membacakan latar belakang terlebih dahulu. Pendidikan adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Di tengah tuntunan globalisasi dan perkembangan teknologi yang cepat, peran guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan produktif di kelas menjadi semakin krusial. Pengelolaan kelas yang baik bukan hanya berkaitan dengan bagaimana guru bagaimana guru menjalankan kegiatan pembelajaran kegiatan pembelajaran, tetapi juga berdampak pada kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Nah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu ada pengertian pengelolaan kelas. Apa sih itu pengertian pengelolaan kelas? Pengelolaan kelas merujuk pada serangkaian strategi, metode, dan tindakan yang digunakan oleh seorang guru atau instruktur untuk mengatur dan mengelola lingkungan kelas dengan tujuan menciptakan suasana yang kondusif untuk pembelajaran yang efektif. Nah, di sini ada menurut Cooper mendefinisikan pengelolaan kelas sebagai seperangkat kegiatan untuk mengembangkan tingkah laku siswa yang diinginkan dan mengurangi atau meniadakan tingkah laku yang tidak diinginkan, mengembangkan hubungan interpersonal dan iklim sosio-emosional yang positif, serta mengembangkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif dan produktif. Selanjutnya, di sini ada tujuan pengelolaan kelas. Selain untuk mencapai beberapa hal yang penting dalam proses pembelajaran, diantaranya yaitu untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman. Maksudnya untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman itu apa sih? Pengelolaan kelas yang baik membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman, di mana siswa merasa nyaman untuk berpartisipasi, bertanya, dan berpendapat tanpa takut dicemooh atau diintimidasi. Yang kedua, yaitu di sini ada meningkatkan kedisiplin. Ini kepencet. Tujuan pengelolaan kelas adalah untuk membantu menjaga tingkat disiplin yang tinggi sehingga siswa dapat fokus pada pembelajaran. Ini mencakup pembentukan aturan dan ekspektasi yang jelas serta menerapkan konsekuensi yang konsisten untuk perilaku yang tidak sesuai. Maksudnya di sini tuh kayak misalkan kalian kalau misalkan udah jadi guru gitu ya, tapi anak muridnya ada yang lari-lari, ada yang ngobrol, ada yang bercanda, kan itu kelasnya jadi nggak kondusif ya. Nah, maka sebagai seorang guru yaitu harus meningkatkan kedisiplinan para siswa. Yang ketiga yaitu ada memaksimalkan waktu pembelajaran. Dengan efektif mengelola kelas, guru dapat mengoptimalkan waktu pembelajaran yang tersedia. Ini berarti meminimalkan gangguan pengatur peralatan dan aktivitas dengan baik sehingga siswa dapat belajar dengan maksimal. Yang keempat yaitu ada meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa.
Maksudnya di sini yaitu guru yang baik mampu menggunakan strategi pengelola kelas untuk memotivasi siswa dan membuat pembelajaran menjadi menarik. Ini bisa melibatkan penggunaan variasi dalam pengajaran, pemberian umpan balik positif, dan pengakuan atas pencapaian siswa. Selanjutnya, nomor 5, di sini ada mengembangkan hubungan yang positif antar guru dan siswa. Hubungan yang baik antar guru dan siswa sangat penting dalam pengelolaan kelas yang sukses. Guru harus menciptakan ikatan yang positif dengan siswa, memahami kebutuhan mereka, dan mendengarkan mereka dengan empati. Misalkan nih, di sini ada guru, misalkan Akila jadi guru, terus ada siswa tuh, tapi mereka tuh saling cuek-cuek gitu, apa saling benci, saling bombastis side eyes gitu kan, belajarnya nggak efektif gitu ya. Nah, maka harus baik gitu apa hubungannya antar guru sama siswa. Nah, terus nomor 6 di sini ada memfasilitasi pembelajaran yang kolaboratif. Di sini guru dapat menggunakan pengelolaan kelas untuk mendorong kolaborasi dan kerjasama antar siswa. Ini memungkinkan mereka untuk belajar satu sama lain dan mengembangkan keterampilan yang sosial yang penting. Yang ketujuh di sini ada menyediakan dan mengatur fasilitas. Guru menyiapkan dan mengatur perabot pembelajaran yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa yang dalam kelas. Yang kedelapan, di sini ada evaluasi dan peningkatan. Guru juga menggunakan pengelolaan kelas untuk mengumpulkan data tentang kinerja siswa, termasuk pemahaman mereka tentang materi. Ini memungkinkan guru untuk menilai dan meningkat metode pengajaran mereka. Yang kesembilan yaitu mencapai tujuan pembelajaran. Akhirnya, pengelolaan kelas yang efektif membantu mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Seperti mencapai standar akademik yang ditetapkan. Selanjutnya, di sini ada pendekatan dalam pengelolaan kelas. Pendekatan kelas di sini bukan masalah terisolasi, tetapi terkait dengan banyaknya faktor, yaitu yang pertama ada pendekatan kekuasaan. Pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku siswa. Guru di sini berperan untuk menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Kedisiplinan adalah kekuasaan dalam norma yang mengatur untuk ditaati anggota kelas. Melalui kekuasaan dalam bentuk norma itulah guru mendekatinya. Yang kedua yaitu pendekatan ancaman. Dari pendekatan ancaman atau intimidasi ini, pengelolaan kelas juga merupakan proses pengendalian perilaku siswa. Namun, pengendalian perilaku siswa dilakukan melalui ancaman seperti larangan, ejekan, sarkasme, pemaksaan, dan lainnya. Yang ketiga, di sini ada pendekatan bebas. Pengelolaan diartikan sebagai suatu proses untuk membantu siswa agar bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Peran guru di sini adalah untuk mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan siswa. Yang keempat, ada pendekatan resep atau cookbook. Pendekatan ini dilakukan dengan memberi suatu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus ada apa yang tidak boleh dilakukan oleh guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di kelas. Daftar itu digambarkan tahap demi tahap apa yang harus dikerjakan oleh guru. Peran guru hanyalah mengikuti petunjuk seperti yang tertulis dalam buku. Yang kelima, di sini ada pendekatan pengajaran. Pengajaran di sini berdasarkan atas suatu anggapan bahwa suatu perancangan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku siswa dan mencegah masalah itu bila tidak bisa dicegahi. Pendekatan ini mengajarkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku siswa yang kurang baik. Peran guru adalah merencanakan dan mengimplementasikan pelajaran yang baik. Dan yang terakhir, di sini ada pendekatan perubahan tingkah laku. Sesuai dengan namanya, pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku siswa. Peran guru adalah untuk mengembangkan tingkah laku siswa yang baik dan mencegah tingkah laku siswa yang kurang baik. Ya, materi selanjutnya yaitu ada strategi untuk menciptakan kelas yang efektif yang akan dibawakan oleh rekan saya, Akila Gaida Karimah.
Baik, sekarang kita masuk ke materi mengenai strategi untuk menciptakan kelas yang efektif. Menciptakan lingkungan belajar yang efektif adalah hal penting bagi seorang guru untuk membantu siswa mencapai potensi yang maksimal. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Yang pertama, ada mengenal siswa secara individual. Usahakan untuk mengenal setiap siswa secara individual, pahami gaya belajar mereka, minat, kekuatan, dan kelemahan mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang siswa, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran yang sesuai. Yang kedua, rencanakan pembelajaran yang menarik. Desain rencana pembelajaran yang menarik dan relevan dengan kehidupan siswa. Gunakan beragam metode dan sumber daya untuk membuat siswa selalu terlibat dalam setiap prosesnya. Yang ketiga, yaitu melibatkan siswa dalam pembelajaran. Seperti yang sebelumnya, dorongan keterlibatan aktif siswa selama pembelajaran itu sangat dibutuhkan agar pembelajaran di dalam kelas terasa lebih efektif. Yang keempat, keterbukaan terhadap pertanyaan. Jadilah terbuka terhadap pertanyaan siswa. Ajak siswa untuk bertanya dan menjelaskan jika mereka merasa kesulitan. Itu menciptakan lingkungan di mana siswa merasa nyaman mengungkapkan ketidakpahaman mereka. Jadi kita tuh harus terbuka untuk setiap pertanyaan. Kita seorang guru tuh harus terbuka untuk setiap pertanyaan supaya siswa tuh berani untuk menyuarakan ketidakpahamannya. Nah, yang kelima, bekerja dalam kelompok. Maksudnya yaitu membuat aktivitas kelompok yang memungkinkan siswa untuk berkolaborasi. Hal ini memungkinkan membantu mereka belajar dari satu sama lain dan mengembangkan keterampilan sosial. Yang keenam, mengintegrasikan teknologi, yaitu memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Dapat mencakup penggunaan perangkat lunak pembelajaran, perangkat mobile, dan juga platform pembelajaran daring. Dan yang terakhir yaitu lingkungan fisik yang mendukung, maksudnya keadaan tempat belajarnya. Pastikan bahwa ruang kelas mendukung pembelajaran. Sediakan fasilitas yang nyaman dan sesuaikan letak ruang agar siswa dapat fokus berpartisipasi dengan baik. Selanjutnya ada macam-macam hambatan dalam pengelolaan kelas. Jadi di setiap pengelolaan kelas itu pasti muncul berbagai kendala baik dari guru, siswa, keluarga, ataupun fasilitas yang dapat menyebabkan kendala dalam pengelolaan kelas. Yang pertama ada faktor guru, yaitu jenis kepemimpinan, format mengajar yang monoton, kepribadian guru, pengetahuan guru, dan hambatan guru tentang siswa dapat menjadi penghalang bagi guru. Jadi hambatan bagi guru ini yaitu dari jenis kepemimpinannya, format mengajar yang monoton, kepribadian gurunya. Kalau kepribadian gurunya buruk, itu akan berefek ke pengelolaan kelasnya. Dan pemahaman guru tentang siswa itu juga kalau kurang dapat menjadi penghalang bagi guru dalam pengelolaan kelas ini. Yang kedua yaitu ada faktor peserta didik. Sikap siswa dalam memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai anggota kelas dapat menjadi faktor penyebab masalah dalam pelaksanaan pengelolaan kelas. Maksudnya kayak misalkan dikasih tugas tapi dia tidak mengerjakan, itu juga dapat menjadi hambatan karena bisa menghambat perkembangan dia sendiri juga. Jadi kan itu termasuk ke pengelolaan kelasnya. Lalu yang ketiga yaitu ada faktor keluarga. Faktor keluarga ini merupakan faktor luar kelas, tapi dia juga dapat mempengaruhi tingkah laku dan penyesuaian peserta didik di dalam kelas. Semisal di dalam seorang siswa ini sedang punya masalah keluarga, pasti akan terbawa ke kelas gitu, kayak jadi kurang fokus kalau belajar atau jadi kurang aktif saat pembelajaran gitu. Nah, yang keempat ada faktor fasilitas. Jumlah siswa dalam kelas, maksudnya itu kayak jika jumlah siswa dalam kelasnya terlalu banyak, itu nanti akan sulit untuk dikelola dengan baik. Jadi kalau misal kelasnya kecil tapi jumlah siswanya banyak, itu juga kan tidak memungkinkan. Itu bisa menjadi faktor hambatan juga. Atau jumlah siswa yang terlalu banyak walaupun kelasnya besar tapi jadi susah dikelola oleh gurunya. Jadi tidak terkontrol semuanya gitu, kurang terkontrol dengan baik. Ukuran ruang kelas yang kecil itu juga dapat menjadi penyebab hambatan pengelolaan kelas serta ketersediaan alat, bahan dan media ajar. Maksudnya jadi kayak misal kalau mau dia ada suatu kelas misal tidak ada
proyektor. Nah, itu akan menyulitkan guru untuk menerangkan materi supaya lebih cepat gitu. Kalau misal nggak ada proyektor kan mungkin gurunya harus menulis, itu kan jadi lebih lama memakan waktu, tidak kurang efektif jadinya. Nah, mungkin itu aja eh, materi dari saya. Sekarang ada sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya, dipersilakan. Kepada setiap kelompok, dipersilakan untuk bertanya. Dimulai dari kelompok 1. Oke, Akila izin bertanya. Baik, Perkenalkan, silakan. perkenalkan nama saya Nurul Agnia dari kelompok 1. Pertanyaan saya, bagaimana solusi yang dapat dilakukan dalam menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengelolaan kelas? Terima kasih. Maaf, Nur, bisa diulang. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan dalam menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengelolaan kelas? Baik, terima kasih Nurul. Selanjutnya untuk kelompok 3, silakan. Oke, terima kasih kelompok 2 atas kesempatannya. Untuk pertanyaan dari kelompok 2, kan kita dalam menghadapi kelas itu pasti ada aja peserta didik yang tidak menyukai gurunya. Sampai-sampai peserta didik ini mempengaruhi suasana kelas. Bagaimana langkah yang tepat yang harus diambil guru untuk mengatasi masalah ini? Diulangkah? Bagaimana langkah apa tadi, Dev? Maaf. Langkah yang tepat yang harus diambil oleh tenaga pendidik. Terima kasih. Oke, terima kasih Deviana. Selanjutnya kelompok 4. Oke, makasih. Izin bertanya, bagaimana pengelolaan kelas yang baik agar dapat menunjang proses pembelajaran yang efektif dan efisien? Boleh diulang, Laura? Bagaimana pengelolaan kelas yang baik agar dapat menunjang proses pembelajaran yang efektif dan efisien? Oke, selanjutnya kelompok 5, silahkan. Dari kelompok 5 ada pertanyaan bagaimana peran guru dalam Maaf, interupsi suara. kedengaran nggak? Kedengaran, cuman kurang jelas suaranya. Bisa diulang. Terima kasih. Pertanyaannya bagaimana peran guru dalam menghadapi peserta didik yang belum memahami proses pembelajarannya? Tadi yang belum memahami proses pembelajaran, ya. Ya, bagaimana peran guru dalam mengatasi kesulitan peserta didik yang belum memahami proses pembelajarannya? Oke, terima kasih kelompok 5. Selanjutnya kelompok 6. Oke, izin bertanya, bagaimana menghadapi tantangan pengelolaan kelas dalam situasi pembelajaran jarak jauh atau online? Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali. Belum. Selanjutnya kelompok 7, Mangga. Oke, izin tanya, apa saja kelebihan dan kelemahan yang ditemukan saat melakukan pengelolaan kelas dengan menggunakan pendekatan ancaman? Terima kasih.
Ya, terima kasih kelompok 7. Kelompok 8 silahkan. Terima kasih Zinta, izin bertanya. Tadi kan salah satu contoh strategisnya itu mengintegrasikan teknologi dalam pengelolaan kelas. Nah, pertanyaannya itu bagaimana mengukur efektivitas pengelolaan kelas secara keseluruhan dalam konteks pendidikan yang sudah semakin modern? Apakah sudah cukup jelas? Maaf, Amanda, coba pelan-pelan. Cepetan. Bisa diulang. Bagaimana mengukur efektivitas pengelolaan kelas secara keseluruhan dalam konteks pendidikan yang sudah semakin modern? Maaf, Manda. Nanti bisa dikirim di grup aja ya. Ketinggalan soalnya. Baik, Selanjutnya, kelompok baik. 9 Terima dipersilakan. kasih. Iya, sama-sama. Oke, izin bertanya dari kelompok 9. Di dalam strategi tadi kan terdapat salah satunya itu pembuatan rencana pembelajaran yang menarik. Seperti apa sih contoh metode pembelajaran yang menarik yang bisa calon guru lakukan di kelas? Terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya, terima kasih kembali, Deng. Selanjutnya, kelompok 10, Mangga. Izin bertanya, terima kasih. Faktor hambatan guru tadi salah satunya itu kan format mengajar yang monoton ya. Lalu agar tidak monoton, guru harus menggunakan format mengajar yang seperti apa? Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Yang terakhir, kelompok 11. Belum terakhir, ada 12. Oh iya, kelompok 11, Mangga. Belum terakhir. Baik, izin bertanya. Tadi kan ada faktor penghambat pengelolaan kelas. Nah, pertanyaannya, faktor apa saja yang mendukung pengelolaan kelas? Makasih. Makasih. Iya, sama-sama. Selanjutnya, kelompok 12, Mangga. Oke, izin bertanya ya. Menurut kalian, apa pentingnya pengelolaan kelas bagi seorang pendidik dan peserta didik dalam keberlangsungan proses belajar? Terima kasih. Apakah cukup jelas? Iya, jelas. Terima kasih kembali. Oke. Oke, guys. Minta waktunya ya buat berdiskusi untuk menjawab 3 dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian udah tanyain. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Raka dari kelompok 7. Pertanyaannya, faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam pengelolaan kelas? Menurut Nawawi, faktor yang mendukung pengelolaan kelas ini ada 4, diantaranya yang pertama kurikulum atau pedoman dalam pembelajaran. Yang kedua itu ada sarana dan prasarana kelas. Maksudnya fasilitas dan prasarana kelas yang memadai. Lalu yang ketiga ada guru atau tenaga pendidik. Dan yang terakhir ada dinamika kelas. Maksudnya adanya keterlibatan antara siswa dalam pembelajaran. Seperti itu. Untuk Raka, apakah sudah terjawab? Sudah, makasih Akila. Iya, sama-sama. Izin jawab dari pertanyaan kelompok 1 yang tadi disampaikan oleh Nurul ya. Pertanyaannya bagaimana solusi yang dapat dilakukan dalam menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengelolaan kelas. Untuk menghadapi hambatan yang terjadi itu kita harus mengenal dulu secara tepat bagaimana masalah pengelolaan kelas yang baik, yang bersifat perorangan maupun kelompok. Kemudian memahami pendekatan yang cocok dan yang kurang cocok untuk jenis permasalahan tertentu. Yang terakhir, ada memilih dan menetapkan pendekatan yang paling tepat untuk memecahkan masalah yang dimaksudnya menangani masalah-masalah pengelolaan kelas. Begitu, Nurul. Apakah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya juga aku mau jawab pertanyaan dari kelompok 6.
tadi Putri ya yang nanya. Oke. Untuk tetap fokus gitu ya menghadapi tantangan PJJ, pembelajaran jarak jauh, di sini aku punya ini ada tips and trick, yaitu yang pertama tetap fokus gitu dalam pembelajaran online walaupun pembelajarannya melewati Zoom meeting atau Google meeting ya. Kalau misalkan kitanya tetap fokus juga kan belajarnya juga akan lebih kondusif. Itu yang berdua. Yang kedua, itu aktif saat pembelajaran. Misalkan seperti bertanya gitu. Yang ketiga, menyusun jadwal belajar sebaik mungkin. Yang keempat, jangan memainkan handphone saat sedang belajar. Itu nggak boleh teman-teman, walaupun lagi online, lagi Zoom meeting gitu. Tapi kita harus tetap fokus, jangan di kameranya mah dinyalain gitu ya kalau misalkan kita pakai laptop, tapi dari bawahnya kita masih tetap main HP, ataupun kalau misalkan lagi main HP tapi kameranya dimatiin, tapi apa tuh layar di HP-nya tuh ke TikTok, ke IG kayak gitu. Yang kelima, belajar dari video, misalkan dari tutor-tutor di YouTube kayak gitu. Yang keenam, membuat catatan praktis, kayak catatan buat diri sendiri, perkembangannya buat diri sendiri itu dalam pelajaran ini apa gitu. Yang ketujuh, yaitu memastikan tempat belajar yang kondusif gitu. Misalkan di dalam kamar atau enggak di tempat-tempat yang sekiranya nyaman gitu. Enggak, misalkan lagi di luar, kalau misalkan lagi online, sebisa mungkin untuk mencari dulu tempat yang sepi gitu, yang nyaman gitu. Putri, apakah cukup? Ya, cukup. Terima kasih Zinda. Oke, sama-sama. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari pemaparan materi yang sudah kami sampaikan. Pendidikan adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Pengelolaan kelas yang baik bukan hanya berkaitan bagaimana guru menjalankan kegiatan pembelajaran, tetapi juga berdampak pada kualitas pendidikan yang akan diterima oleh siswanya. Pengelolaan kelas merujuk pada serangkaian strategi, metode, dan tindakan yang digunakan oleh seorang guru atau instruktur untuk mengatur dan mengelola pendidikan lingkungan kelas dengan tujuan menciptakan suasana yang kondusif dan pembelajaran yang efektif. Tujuan dari pengelolaan kelas ini untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, meningkatkan disiplin, memaksimalkan waktu pembelajaran, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, serta tujuan yang lainnya. Selain itu juga ada berbagai pendekatan yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk dapat menciptakan kelas yang semakin efektif. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Mungkin sekian ya presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Guys, karena Zoom-nya udah mau habis nih, semenit lagi, ayo on cam, mau absen akhir apa sih mau ngomong apa? Absen.